Nah, ketika bumi kita ini disinari oleh 7 matahari, diceritakan dalam Sata Surya Sutta bahwa bumi kita ini akan hancur, akan terbakar habis. Sahabat Siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Bagaimanakah pandangan agama Buddha mengenai kiamat? Dan kapan kiamat itu akan terjadi? Salah satu ajaran dasar agama Buddha adalah mengenai ketidakkekalan atau anicca. Segala sesuatu yang terbentuk dari perpaduan unsur adalah tidak kekal. Karena bumi terbentuk dari berbagai macam unsur atau perpaduan unsur-unsur, maka eksistensi atau keberadaan bumi juga mengalami perubahan atau tidak kekal, dan suatu saat pasti juga akan mengalami kehancuran. Hampir setiap agama mengenal tentang kiamat. Demikian juga dalam agama Buddha. Namun kehancuran bumi ini bukan berarti akhir dari segalanya, bukan akhir dari alam semesta, dan bukan akhir dari kehidupan di alam semesta, seperti dalam pengertian kiamat pada kepercayaan lain. Kehancuran bumi ini hanyalah merupakan siklus, salah satu mata rantai dari siklus keberadaan bumi. Sebelum bumi ini ada, pada waktu lampau yang cukup lama sekali, dalam pandangan agama Buddha, telah ada bumi-bumi lain yang terbentuk, berlangsung, dan kemudian hancur. Pada konten sebelumnya juga pernah saya sampaikan bahwa bumi yang kita tempati ini adalah bumi yang paling kuat, disebut sebagai Baddha Kappa, yaitu bumi yang akan ditempati oleh 5 Sammasam Buddha. Dan Buddha Gautama adalah Buddha yang keempat yang pernah hidup di bumi kita ini. Pernah ada bumi yang hanya ditempati oleh 1, 2, 3, dan 4 Sammasam Buddha. Kemudian bumi itu hancur. Dan setelah bumi ini hancur, dalam waktu yang sangat lama akan terbentuk kembali sebuah planet yang akan dihuni oleh kehidupan, atau bisa untuk hidup oleh suatu makhluk, salah satunya adalah manusia. Dengan kata lain, sebelum dan sesudah keberadaan bumi yang kita tempati saat ini, telah ada dan akan ada bumi-bumi lain dengan kondisi yang berbeda-beda. Dalam Aganya Sutta, Digha Nikaya, Sang Buddha juga pernah menyampaikan bagaimana bumi ini terbentuk yang didahului oleh musnahnya bumi lain yang ada sebelum bumi kita ini. Memang tidak ditetapkan secara pasti tanggal ataupun hari keberlangsungan atau kehancuran bumi tersebut. Hanya menyampaikan bahwa kehancuran bumi akan terjadi di waktu mendatang yang sangat lama dengan menggunakan ukuran waktu, yaitu kalpa atau kappa. Kappa atau kalpa ini adalah ukuran waktu yang sangat panjang sekali. Dalam Pabbata Sutta Samyutta Nikaya, Sang Buddha memberikan penjelasan mengenai lamanya 1 kappa dengan perumpamaan, yaitu waktu yang dibutuhkan seseorang untuk menggosok sebuah gunung batu yang memiliki lebar, panjang, dan tinggi 1 yojana, yaitu 1 yojana antara 6 sampai 15 km, digosok dengan kain halus sebanyak 1 kali setiap 100 tahun hingga gunung batu tersebut terkikis habis. Jadi kita bisa bayangkan begitu lamanya bahwa 1 kappa itu diibaratkan batu besar itu habis digosok oleh kain halus.
Dan kehancuran tersebut berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lama sekali. Dalam Cakkawati Sihanada Sutta, Sang Buddha menjelaskan masa menuju kehancuran bumi didahului oleh tanda-tanda, salah satunya adalah kemerosotan moral manusia. Di mana ketika moral manusia merosot dengan kemerosotan yang sangat parah, kemudian menyebabkan menurunnya usia rata-rata manusia menjadi 10 tahun. Dalam Satta Surya Sutta, Anguttara Nikaya, Sang Buddha juga membabarkan bagaimana bumi ini waktu yang sangat lama di masa depan akan hancur, diawali dengan tanda-tanda datangnya musim kemarau yang begitu panjang, yang lama sekali dan tidak ada hujan sama sekali. Berselang waktu yang cukup lama, bisa miliaran tahun berlangsung tanpa hujan, sangat panjang sekali, dan kemudian muncullah matahari kedua. Dengan waktu yang cukup lama, panjang, bisa miliaran tahun juga atau jutaan tahun, kemudian muncullah matahari ketiga, dan seterusnya sampai matahari ketujuh. Namun, munculnya matahari ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, dan sampai ke-7 ini juga memiliki rentang waktu yang sangat lama sekali, bukan hanya hitungan hari tapi bisa hitungan jutaan tahun. Nah, ketika bumi kita ini disinari oleh 7 matahari, diceritakan dalam Satta Surya Sutta bahwa bumi kita ini akan hancur, akan terbakar habis, akan lenyap, yaitu yang dikatakan kiamat dalam pandangan agama Buddha. Dalam Anandawagga Anguttara Nikaya, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa sebenarnya di alam semesta ini terdapat banyak ribuan matahari. Kemunculan 7 matahari tersebut bukan berarti muncul secara tiba-tiba, tetapi karena proses rotasi sistem tata surya yang sudah tidak sesuai, kemudian memungkinkan dari beberapa matahari bertemu dan kemudian menyinari bumi kita ini. Jadi kemunculan 7 matahari ini bukan muncul secara tiba-tiba, tapi sebenarnya sudah ada dan hanya kemudian bertemu pada posisi yang sama menyinari bumi kita ini. Beberapa waktu lalu Kompas.com memberitakan adanya bintang mirip dengan matahari. Menurut NASA, bintang ini terletak sekitar 350 tahun cahaya dari bumi dan memiliki massa yang mirip dengan matahari, tetapi hampir 1,5 kali lebih besar dan sedikit lebih terang dari matahari. Teknologi Bisnis.com juga memberitakan bahwa NASA telah menemukan planet dengan 3 matahari. Selain itu, NASA juga menyampaikan seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia bahwa menurut Kepala Ilmuwan NASA, Ellen Stofan, bahwa kehidupan di luar bumi yang kita tempati ini akan ditemukan setidaknya dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini tentunya sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama 2600 tahun yang lalu, yang diketahui oleh beliau tanpa bantuan alat apapun, tapi hanya pengetahuan, hanya kemampuan beliau. Dengan melalui kemampuan beliau bisa mengetahui sampai begitu luas alam semesta. Jadi menurut pandangan agama Buddha, berdasarkan tanda-tanda yang disebutkan kehancuran bumi tidaklah datang dalam waktu dekat ini. Demikianlah sahabat siswa Buddha, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.